Shalom, selamat pagi, selamat memasuki ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mengingat kembali peristiwa penting kematiannya di kayu salib. Pada pagi hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus, baik bagi jemaat yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Untuk jemaat yang hadir di gereja, apakah ada yang belum menerima hosti dan anggur? Jika belum, bisa mengambil di depan. Sudah semua? Baik. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan sebagai warta lisan. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 akan dilaksanakan Paskah pagi pukul 8 dan Paskah senja pada pukul 5 sore. Untuk Paskah pagi, pendaftaran sudah ditutup karena sudah memenuhi jumlah kuota maksimal, sedangkan untuk Paskah senja, jemaat masih bisa mendaftar melalui Google Form yang sudah dibagikan atau menghubungi kantor gereja. Pendaftaran untuk Paskah senja akan ditutup sampai hari Sabtu siang. Mohon perhatian untuk kita semua yang masih ingin menghadiri ibadah Paskah di gereja. Pada hari Minggu pagi juga akan dilayankan sakramen baptisan kudus untuk anak dan dewasa. Dan pada hari Minggu itu juga, bagi jemaat yang sudah mempersiapkan persembahan Paskah yang sudah dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagi, yang hadir ke gereja, celengannya bisa dibawa. Untuk yang tidak ada di gereja, bisa mengantarkan celengannya ke GKI Lawu atau GKI Gama, atau kalau tidak bisa, menghubungi penatua sektor Bapak Ibu untuk mengambil celengan itu. Ya, demikian warta yang perlu kami sampaikan. Jemaat dimohon berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia, menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun, itu semua rela dijalaninya untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari, dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Bersama-sama mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang
yang berdosa yang memegang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena di peristiwa Jumat Agung kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kebaktian secara tatap muka terbatas. Dan peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menaikkan Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah.
Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita, dan pengakuan dosa akan dinaikkan secara litani. Mari kita berdoa. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakan engkau, sebab engkau sendiri tak berdaya menahan salib-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan kami dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk saudara sekalian. Menjulangnya atas bukit Karmel, yang menderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya, ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelangi yang malam merindukan, di ufuk timur pagi bermegah. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak berberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ketika dalam kebaktian Jumat Agung,
kami kembali mengingat cinta kasih Tuhan yang telah berkorban dalam diri Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa dunia. Ya Tuhan, ketika kami akan kembali membaca berita firman Tuhan, berita yang mungkin bukan pertama kalinya kami dengar, tetapi biarlah berita yang pernah kami dengar memiliki makna yang baru dalam perjalanan kehidupan kami saat ini. Perlengkapilah kami untuk dapat memahami dan menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab akan diambil dari Injil Yohanes pasal 19, Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayat 37. Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayat 37. Dituliskan demikian. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada 1 bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengeluarkan darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan
Ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita adalah mungkinkah Allah telah kalah? Saudara, pertanyaan ini setidaknya adalah sebuah pertanyaan yang menggambarkan bahwa kita itu terbiasa dalam budaya superioritas. Kita terbiasa dalam budaya yang membedakan antara ada yang menang di satu sisi dan di sisi yang lain ada yang kalah. Dan budaya itu memang sudah ada sejak kita kecil. Coba Bapak Ibu yang punya anak, siapakah yang tanpa sadar membandingkan kalau anaknya lebih dari satu? Oh, yang pertama ini lebih dibandingkan yang kedua. Ya. Atau kalau di sekolah dibandingkan, wah kamu itu nggak pinter. Ya, itu yang pinter. Biasanya pintar dan tidak, menang dan kalah itu dinilai dengan angka, dan Indonesia itu biasanya yang ditinggikan itu nilai akademis yang berbau IPA, ya. Akademis yang ilmu pengetahuan yang hitung-hitungan itu yang diutamakan. Saya punya 2 anak, saudara. Anak saya yang pertama dulu umur 2 tahun itu sudah bisa berhitung 1 sampai 10. 2 tahun lebih bisa ngitung 1, ngomong dengan bahasa yang terbatas bisa. Dan yang kedua ini, saudara, entah sengaja disalahkan atau tidak, Given tuh kalau suruh ngitung 1 sampai 10 sampai sekarang belum bisa, saudara. Mentok angka 4, habis 4, 6 gitu ya. Kadang besoknya 4, 7. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya seluruh anggota tubuh dia sudah bisa, saudara. Head, ear, eyes, nose, itu sudah bisa. Tapi suruh ngitung nggak bisa, saudara. Nah, ini saya mengatakan bahwa setiap orang, ya, seringkali kita kok terjebak pada menang dan kalah, siapa yang lebih hebat, siapa yang kurang, maka kita tidak akan bisa melihat sisi-sisi yang lain. Dunia pendidikan kita pun sekarang ketika saat sebagian sudah bisa pelajaran tatap muka atau istilahnya PTM, dan sebagian lagi bisa tetap masih bisa online, saya nggak tahu nanti guru-guru menilainya gimana. Kalau ujian begitu ya, yang PTM dengan yang dari rumah, kira-kira nilainya lebih bagus yang mana, saudara? Yang di rumah apa yang di sekolah? Ayo, kalau orang tua damping anaknya sekolah, kalau anaknya salah, kira-kira dibetulin nggak? Hah? Jujur, saudara, dibetulkan pasti. Ya itu malu kalau anaknya nilainya soal 10 salah 8, waduh, gitu ya. Pasti tergoda untuk membetulkan. Nah, kalau sudah begitu, nilainya bagaimana? Sadar atau tidak, dunia kita ini sedang berubah. Sedang mengajak kita untuk tidak hanya melihat menang dan kalah, tidak hanya menilai segala sesuatu berdasarkan angka. Namun sayangnya, saudara, dalam kehidupan kita bersama, dalam dunia keagamaan kita, sebagai Indonesia, kita tentu turut prihatin, turut bersedih ketika dalam beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar, dan juga terjadi aksi teror di Mabes Polri. Ini semua ingin menunjukkan bahwa ternyata pola pikir superior, pola pikir bahwa diriku lebih dibandingkan yang lain, bahwa termasuk dalam dunia agamaku lebih dibandingkan yang lain, itu masih sangat melekat dalam kehidupan kita. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba melihat peristiwa Jumat Agung, peristiwa ketika Tuhan Yesus menjalani penderitaan di dunia, menjalani peristiwa salib, maka kita muncul pertanyaan, apakah atau mungkinkah Allah telah kalah?
Dalam hal ini ketika representasi Tuhan Yesus yang disalib. Terlebih lagi kalau kita menjalani masa pandemi saat ini, 1 tahun lebih kita sudah menjalaninya. Namun dunia belum kembali seperti dulu gitu ya. Masih banyak hal, masih kekurangan-kekurangan terjadi, maka kita terus bertanya, apakah kuasa Tuhan sudah kalah oleh manusia, oleh virus, oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Sehingga dunia masih dibiarkan rusak, dalam arti dunia masih berada di dalam kekacauan. Nah saudara, Injil Yohanes yang menceritakan peristiwa Tuhan Yesus disalib, seharusnya kok bacaan leksionari itu dimulai dari Yohanes pasal 18. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan Yohanes 19 ayat 42. Ya, tapi kalau itu dibaca semua, nanti saya selesai baca Alkitab, selesai khotbah, saudara. Karena kalau kebaktian tatap muka kan terbatas toh jamnya. Ya, jadi saudara nanti semoga membaca sendiri di rumah, setidaknya setahun sekali ya saudara ya, dibaca cerita Jumat Agung gitu ya. Nah, tetapi saya ingin mengatakan begini saudara, Injil Yohanes ini menceritakan dengan cara yang berbeda dibandingkan Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes, setiap peristiwa yang ada di sini diikuti dengan peneguhan bahwa inilah yang tertulis dalam kitab. Dan memang dalam bacaan kita sendiri pun beberapa tulisan atau beberapa kisah ini diteguhkan dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama tentang nubuat seorang Mesias. Nah, saudara, Injil Yohanes sebetulnya ingin menampilkan kepada kita bahwa peneguhan janji yang ada dalam Perjanjian Lama sampai dengan peristiwa Tuhan Yesus ini tentu ribuan tahun. Tetapi kita diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan melihat bahwa sebetulnya seluruh kehidupan kita adalah peneguhan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita adalah sebuah rangkaian yang tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Namun persoalannya adalah untuk menjalani itu, terkadang kita tidak sabar. Untuk menjalani itu, terkadang kita lebih menggunakan akal pikir kita. Ketika menjalani itu mungkin kita lebih memaksakan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita lebih mengedepankan apa yang menjadi kehendak kita, sehingga kita gagal untuk melihat rangkaian besar, melihat gambaran besar yang sedang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini, saudara, ketika Tuhan Yesus disalib pun, para murid belum memahami tentang kehendaknya. Para murid belum memahami bahwa peristiwa salib ini tidak boleh dilihat hanya dari satu episode saja, tapi harus dilihat dari awal ketika Yesus mengajar mereka. Yesus juga sudah pernah memberitakan, setidaknya 3 kali dia memberitakan tentang penderitaannya. Dan peristiwa salib sebetulnya boleh dikatakan adalah salah satu bagian penggenapan janji Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, saudara, yang pertama ingin saya katakan, mari kita menjalani kehidupan ini bukan hanya terpenggal-penggal satu bagian, tapi kita menjalani sebagai sebuah rangkaian utuh, sebuah gambaran atau sebuah gambar besar, grand design yang sedang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, peristiwa salib ini juga sekaligus masih menunjukkan betapa manusia punya kecenderungan untuk selalu menonjolkan, untuk selalu melihat bahwa orang yang menderita itu selalu adalah mereka yang kalah. Orang yang menderita selalu adalah orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara orang yang ada dalam peristiwa salib ini masih terus menghujat, masih terus mempersoalkan Yesus, bahkan sampai ketika Yesus sudah di kayu salib.
Kalau dalam bacaan kita setidaknya di dalam ketika Pilatus menempelkan tulisan inilah raja orang Yahudi, para ahli Taurat, para pemimpin agama pada waktu itu mereka masih mempersoalkan, imam kepala mempersoalkan tulisan itu. Dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pilatus. Di sini kita lihat saudara bahwa ternyata di dalam penderitaan, dalam peristiwa yang sedang Yesus jalani, masih banyak orang yang memperdebatkan siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih benar. Tapi mereka lupa untuk menunjukkan rasa empati mereka. Mereka lupa untuk memperlihatkan cinta kasih mereka ketika ada yang sedang mengalami persoalan. Bapak Ibu Saudara, netizen Indonesia itu dikenal sebagai netizen yang paling kejam. Jadi kok saudara nggak siap untuk membaca komentar-komentar netizen gitu ya, maka lebih baik nggak main media sosial. Ya, karena beberapa artis pun mengatakan kadang itu dia posting sesuatu gitu ya, netizen itu selalu bisa melihat dari sisi-sisi yang berbeda, ya, sisi-sisi yang mungkin nggak kepikiran. Ya, hidup paling lelah itu adalah kalau hidup mendengarkan omongan orang. Betul nggak saudara? Betul nggak? Dengerin omongan orang tuh ada habisnya nggak? Ya, saudara mau apapun kalau dengar omongan orang pasti saudara akan salah. Ya, karena kan terserah yang ngomong toh. Ya. Nah di sini saya mengatakan begini saudara, justru peristiwa salib ini, peristiwa Jumat Agung ingin mengajak kita untuk mengubah paradigma kita. Kalau kita mau baca di bagian terakhir ketika Yesus dikuburkan, siapa yang datang untuk meminyai Yesus? Siapa saudara? Siapa? Ayo. Nah, kalau enggak remi di sekolah minggunya loh saudara. Siapa yang datang meminyaki Yesus? Injil Yohanes mencatat. Nikodemus. Siapa Nikodemus, saudara? Tetangga saya, bukan, saudara. Siapa Nikodemus? Injil Yohanes loh, ayat yang paling terkenal. Yohanes berapa, saudara? Ayatnya orang Kristen Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 16. Itu percakapan Yesus dengan siapa? Hah? Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus pernah mempertanyakan tentang lahir baru. Nikodemus pernah mempertanyakan tentang siapa Yesus. Dan rupanya Nikodemus bukan hanya mengamati saja, tapi di akhirnya ketika Yesus mati, Nikodemus datang untuk merawat jenazah Yesus. Jadi kisah ini ingin mengatakan kepada kita, kalau kita pernah mempertanyakan kuasa Tuhan, kalau kita mungkin pernah mempertanyakan siapa Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan berbagai peristiwa yang sulit dipahami oleh akal pikir kita sebagai manusia, itu suatu hal yang wajar. Tapi justru di sini kita diajak untuk tetap berjalan bersama dengan Kristus. Kita diajak untuk terus setia menjalani peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani. Kemenangan bukan terletak pada hasil akhirnya, tapi kemenangan dalam iman adalah bagaimana kita berproses. Seorang pelatih olahraga, saya lupa, pelatih bulu tangkis kalau nggak salah ya. Pelatih bulu tangkis itu saya pernah membaca satu berita, ketika anak didiknya yang 1 tahun nggak pernah kalah, ya, juara dunia gitu ya, menang terus selama 1 tahun, dan tiba-tiba kalah, apa yang dikatakan saudara oleh pelatihnya? Pelatihnya justru bersyukur kalau anak didiknya itu pernah kalah. Kenapa? Karena kalau nggak pernah kalah, nggak pernah belajar. Ya. Saudara, tentu yang hidup sejaman dengan saya atau yang lebih tua dari saya, ya, kalau ditanya siapa nama petinju yang paling kuat, saudara? Tahun 80-an.
Hah? Muhammad Ali itu lebih tua dari saya, saudara. Ya, kalau saudara jawabnya Muhammad Ali sudah pasti usianya di atas saya. Gitu. Kalau seusia saya, Mike Tyson. Betul ya, saudara ya? Tapi ketika Mike Tyson kalah, dia bisa bangkit nggak dari kekalahannya? Nggak bisa kembali menjadi juara dunia. Muhammad Ali yang saudara sebutkan tadi, pernah kalah, tapi bisa bangkit lagi. Nah, saya ingin mengatakan, kalau dalam kehidupan kita pernah mengalami kekalahan, dalam arti kekalahan dalam ukuran dunia, kita pernah gagal, tapi justru disinilah kita diajak untuk melihat peristiwa Jumat Agung tidak hanya berhenti pada kematian Yesus, tapi peristiwa Jumat Agung adalah awal bagaimana dunia menyaksikan kuasa kebangkitan Kristus. Lalu berikutnya, saudara, yang saya katakan di sini dalam bacaan kita, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada di sini, peristiwa yang paling indah adalah ketika Yesus melihat ibu dan murid-muridnya. Yesus bisa mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada para murid, dia bisa mengatakan, "Inilah ibumu." Sejak itu dikatakan murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Di sini kita melihat justru ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, secara manusia mungkin dia kalah. Tapi secara iman dia mengalami kemenangan. Kenapa? Karena di dalam penderitaannya, dia masih memikirkan orang lain. Di dalam kesakitannya, di ujung maut, Yesus masih memikirkan ibu dan murid-muridnya. Nah, yang ketiga ini saya ingin mengajak kita. Kalau kita saat ini masih dalam pergumulan yang berat, kalau kita saat ini masih dalam persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, khususnya dalam masa pandemi ini, siapa sih yang nggak punya masalah di masa pandemi ini? Masalah ekonomi apakah hanya milik mereka yang keuangannya terbatas? Tidak. Kalau kita mendengar sharing rekan-rekan yang punya usaha, bagaimana mereka harus mem-PHK karyawannya sekian ribu, sekian puluh ribu. Itu bukan persoalan yang mudah. Masalah kesehatan, kita bisa menyaksikan, ya, yang sehat bisa mengalami sakit, dan bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai akhir. Tapi ada yang mungkin fisiknya kelihatan lemah, tapi tetap bisa bertahan. Saya ingin mengatakan justru di masa pandemi ini, saudara, kita diajak untuk melihat teladan Tuhan Yesus. Bagaimana kita masih terus menyatakan cinta kasih kita kepada sesama kita. Dan inilah kemenangan yang Yesus perlihatkan di atas kayu salib. Sehingga saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau pertanyaan atau tema kita dibuka dengan pertanyaan, mungkinkah Allah telah kalah? Maka jawabannya tentu saja tidak. Karena justru di dalam peristiwa salib ada peneguhan janji Tuhan. Justru dalam peristiwa salib kita diajak untuk melihat kesetiaan Yesus. Justru dalam peristiwa salib kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus tetap menyatakan cinta kasih kepada manusia di tengah penderitaannya. Kalau kita masih dalam pergumulan hidup, ingat saudara, episode kehidupan kita belum selesai. Selama kita hidup di dunia ini, terus jalanilah dan lihatlah peneguhan janji Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami percaya bahwa peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah peristiwa kasih yang paling agung yang kami boleh saksikan. Mampukan kami untuk menghidupinya. Mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Sehingga kami tetap dapat menemukan peneguhan janji Tuhan dalam setiap episode kehidupan yang sedang kami jalani. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini, GKI Mojokerto. Ya Tuhan yang pimpin dan sertai majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, dan seluruh jemaat dan simpatisan, supaya kami tetap dapat berkarya melalui gereja Tuhan dalam segala keterbatasan yang ada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya. Mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan yang pulihkan kondisi mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan akan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ketika proses vaksinasi COVID-19 sudah mulai berjalan, Tuhan pimpin dan sertai pemerintah kami, tenaga medis yang terlibat dalam proses vaksinasi itu, seluruh rakyat Indonesia. Mampukan kami tetap menjalani proses itu dengan baik, dengan hikmat Tuhan, sehingga vaksinasi dapat efektif dan betul-betul mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan di bangsa kami, baik untuk perekonomian, baik untuk keamanan, penegakan hukum. Kami juga berdoa untuk kesatuan bangsa kami, sehingga ketika kami menghadapi aksi-aksi teror, kami tidak takut, kami justru tetap dapat bersatu. Kami justru tetap teguh, kami justru tetap dapat menyatakan kasih Tuhan di dalam setiap peristiwa-peristiwa teror yang sedang terjadi. Ya Tuhan, saya percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, Engkau yang berkarya, menyertai, memimpin, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Untuk Bapak Ibu Jemaat yang beribadah di gereja, telah disediakan 2 amplop coklat untuk persembahan umum, sedangkan amplop putih untuk persembahan khusus Paskah. Dan persembahan dapat juga diberikan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui amplop yang sudah tersedia. Yang kedua, untuk yang beribadah online, bisa transfer ke rekening BCA GKI Mojokerto dengan nomor 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang ketiga, bisa melalui scan kode QRIS pada menu pembayaran online yang saudara miliki.
Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyiapkan dan memberikan persembahan kita. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan sudah menebus dosa kami. Itu semua karena kasih-Mu. Kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur. Namun lebih daripada itu, ajar kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Berikan hikmat agar gereja-Mu ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah jika kami belum bisa mempersembahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kami mau mengucap syukur dan kami menaikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita menjalani kehidupan yang telah Tuhan persiapkan pada kita. Kita memandang salib Kristus, karena di dalam salib itulah kemuliaan cinta kasih Tuhan menjadi nyata. Nun di bukit yang jauh. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikannya. Nun di bukit yang jauh, tambah kayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
jelas. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara, peristiwa Jumat Agung kembali mengingatkan kita akan cinta kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga, sehingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan dunia ini dan yang senantiasa memelihara serta menunjukkan kasih-Nya kepada dunia akan senantiasa memberkati saudara. Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib bagi dunia ini. Cinta kasih-Nya tak pernah berakhir dalam kehidupan kita, kan senantiasa berjalan bersama dengan saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat, akan memampukan saudara untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika Allah yang esa akan senantiasa memberkati, melindungi, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.